Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرتنا بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. اللهم علمنا بما لم نعلم إنك عليم خبير. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan coba untuk membacakan kitab Matan Ghayah wa Takrib, yang mudah-mudahan sedikit penjelasan dan pembahasan kita tentang kitab Matan atau Matul Ghayah wa Takrib menambah ilmu pengetahuan kita ataupun menjadi kajian ataupun ulangan murajaah bagi yang sudah pernah belajar kitab Matul Ghayah wa Takrib ataupun yang sering disebut di dalam pesantren-pesantren, yaitu kitab Matan Takrib. Jadi sebenarnya ini adalah kitab Matnul Ghayah Al-Ghayah wa Takrib. Hadirin jamaah, para penuntut ilmu, para muallimin wa muta'allimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kitab Matnul Ghayah wa Takrib, ini kitab yang sangat-sangat ringkas sekali, luar biasa, yaitu dikarang oleh Syekh Al-Qadhi Abi Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Asfahani rahimallahu ta'ala. Jadi dari kitab yang berjilid-jilid, ilmu fikih dalam mazhab Imam Syafi'i yang begitu luas, sampai kepada ratusan malah ribuan halaman ulama mengarang ilmu fikih dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi oleh Al-Qadhi Abi Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Asfahani rahimallahu ta'ala, sanggup beliau meringkas kitab menjadi adalah 63 halaman. Kitab yang berbicara tentang ilmu fiqih dalam mazhab Imam Syafi'i, beliau sanggup meringkas, beliau sanggup adalah meringkas seringkas-ringkasnya dengan isi yang sangat padat, yang sangat ringkas, sampai 63 halaman. Berarti luar biasa. Abi Syuja' ini memang seorang ulama yang terkemuka di masa beliau, dan seorang ulama yang sangat alim dalam mazhab Imam Syafi'i, sehingga dengan kemampuan beliau sanggup meringkas, sanggup membuat mengarang satu kitab yang sangat ringkas dalam ilmu fikih atas dasar mazhab Imam Syafi'i. Sebelum kita membacakan isi kitab Matul Ghayah wa Takrib, atau dikenal dengan Matan Takrib di pondok-pondok pesantren, jadi kalau kitab ini termasuk ada salah satu kitab muktasar dalam mazhab Imam Syafi'i, dan kitab ini adalah sering dipelajari di pondok-pondok pesantren manapun.
Jadi kalau di Aceh itu sering dikenal dengan kitab Matan Takrib. Jadi kalau tulisan di sini adalah Matnul Ghaya wa Takrib, yang dikarang oleh Al-Qadhi Abi Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Asfahani. Sebelum kita membahas lebih jauh, ini kitab dalam mazhab Imam Syafi'i, kitab fikih dalam mazhab Syafi'i dikarang oleh Abi Syuja. Siapa Abi Syuja tersebut? Abi Syuja ini kunyah beliau. Nama beliau itu adalah Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Asfahani. Beliau lahir di negeri Asfahan, di kampung Asfahan, itu negeri Persia yang sekarang dikenal dengan negara Iran. Jadi beliau lahir pada tahun 433 Hijriah dan wafat beliau adalah pada tahun 593 Hijriah. Jadi ini kita ambil satu jalur saja, jadi menjelaskan tentang riwayat beliau itu kita ambil satu jalur saja sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Mujairimi. Jadi karena walaupun ada perbedaan pendapat, kita mengambil pendapat dalam satu jalur saja. Jadi beliau lahir pada tahun 433 Hijriah dan wafat 593 Hijriah. Jadi berarti umur beliau itu adalah 160 tahun. Jadi lumayan panjang umur beliau. Tapi walaupun demikian, semasa hidup beliau itu adalah termasuk seorang hamba yang memang begitu taat kepada Rabbnya, begitu sangat-sangat menjaga dirinya daripada melakukan maksiat kepada Allah. Maka semasa kecil beliau pun sudah terlihat tanda-tanda kealiman beliau yang akan menjadi seorang ulama yang alim adalah di masanya. Maka beliau pernah diangkat menjadi seorang qadhi, sehingga digelar beliau adalah Syihabud Dunya Waddin, yaitu bintang agama, bintang dunia dan agama. Abi Syuja ini termasuk adalah seorang ulama yang zuhud. Jadi beliau tidak pernah keluar rumah sebelum solat 2 rakaat dan membaca Al-Quran, membaca beberapa ayat Al-Quran, kemudian beliau baru keluar ke rumah. Dan Abi Syuja termasuk adalah ulama yang sangat menguasai aspek ilmu pengetahuan, khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi tidak mungkin beliau digelar dengan Syihab Dunya Waddin kalau beliau adalah bukan seorang ulama yang sangat alim di masanya. Kemudian beliau adalah pernah di masanya adalah memilih sekitar 10 orang pemuda adalah untuk membagikan hartanya adalah kepada fakir dan miskin, orang yang membutuhkan. Jadi sampai kepada tingkat suhud yang paling tinggi itu, beliau meninggalkan jabatannya, beliau meninggalkan dalam kehidupan yang mewah. Beliau adalah menjadi khadam Rasulullah, menjadi khadam Madinah Masjid Nabawi. Jadi yang kita maksud khadam Rasulullah bukan berarti beliau hidup di masa Rasulullah, bukan. Jadi kita tahu dari masa hidup beliau 433 Hijriah ini, beliau adalah ulama khalaf, bukan lagi di masa salaf. Jadi maksud khadam Rasul ini, beliau adalah menjadi ibaratnya tukang membersih-bersih di Masjid Nabawi, ada menutup pintu, menggelar karpet, hingga sampai beliau wafat di negeri Madinah. Jadi beliau bekerja ibaratnya menjadi khadam di Masjid Nabawi sama dengan adalah khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk salah seorang ulama yang jarang sekali sakit, karena memang salah satu alasan karena beliau tidak pernah membiarkan anggota tubuhnya adalah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita lihat kehidupan Abi Syuja, Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Asfahani ini, kalau kita lihat dari masa Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, jadi beliau wafat 204 Hijriah. Jadi sekitar 229 tahun setelah wafatnya Imam Syafi'i baru lahirnya Imam Abi Syuja, Syekh Abi Syuja ini. Jadi kalau dengan salah seorang ulama yang besar di kalangan mazhab Imam Syafi'i, misalnya Al-Imam Haramain adalah pengarang kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab, beliau Imam Haramain, beliau lahir pada tahun 419 Hijriah dan wafat beliau pada tahun 478 Hijriah. Jadi beliau hidup di dunia itu sekitar 59 tahun. Jadi beda umur dengan Imam Abi Syuja. Ini adalah lebih tua Imam Haramain itu sekitar 14 tahun. Tetapi duluan wafatnya Imam Haramain. Jadi 115 tahun setelah wafatnya Imam Haramain baru wafatnya Abi Syuja. Kita lihat lagi dengan salah seorang ulama yang terkemuka di dalam mazhab Imam Syafi'i, muridnya Imam Haramain, yaitu Imam Ghazali. Imam Ghazali, beliau itu lahir pada tahun 450 Hijriah. 450 Hijriah dan wafat beliau 505 Hijriah. Berarti umur beliau kurang lebih sekitar 55 tahun. Imam Ghazali. Berarti dari kita lihat dari tanggal lahirnya Imam Ghazali 450 Hijriah, maka beliau sezaman, semasa dengan Imam Abi Syuja. Jadi beda, lebih tua Abi Syuja, Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Asfahani ini daripada Imam Ghazali adalah sekitar 17 tahun. Tetapi duluan wafat Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali wafat pada tahun 505 Hijriah, sedangkan Abi Syuja wafat pada tahun 593 Hijriah. Jadi 88 tahun setelah wafatnya Imam Ghazali baru wafatnya Abi Syuja. Saya rasa kita cukupkan sekilas tentang jarak antara Imam Abi Syuja dengan imam-imam ataupun ulama-ulama besar di dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi ini kitab yang sangat ringkas sekali. Jadi luar biasa kehebatan Abi Syuja, sanggup meringkas ilmu yang begitu luas dalam mazhab Imam Syafi'i menjadi hanya sekitar 63 lembar, dan kitab yang sangat tipis. Tapi isinya ini ketika disyarah kitab Matnul Ghayah wa Takrib ini disyarah oleh para ulama-ulama, banyak ulama yang mensyarah sampai berjilid-jilid. Ada yang syarah 2 jilid, ada yang ketika disyarah kemudian disyarah lagi oleh ulama-ulama setelahnya. Maka banyak para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i yang mensyarah kitab Matnul Ghayah wa Takrib ini. Seperti Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad Al-Husaini, beliau wafat pada tahun 1818 Hijriah, 818 Hijriah. Salah saya, 829 Hijriah. 829 Hijriah wafat beliau, dan beliau mensyarah kitab Ghayah Takrib yang dinamakan kitab beliau itu adalah Khifayatul Akhyar fi Hilli Ghayatil Ikhtisar. Kemudian ada Syekh Ahmad Akhsasi. Syekh Ahmad Akhsasi, beliau wafat pada tahun 889 Hijriah, kurang lebih. Beliau juga mensyarah kitab Matnul Ghayah wa Takrib. Jadi beliau mensyarah kitab Matnul Ghayah wa Takrib yang dinamakan kitab beliau adalah kitab Syarah Mukhtasar Abi Syuja. Kemudian ada juga ulama seperti Imam Muhammad Al-Qasim Al-Ghuzi, juga beliau mensyarah kitab Matnul Takrib, di mana beliau adalah wafat pada tahun 918 Hijriah.
Jadi beliau mensyarah kitab Matnul Ghayah wa Takrib, ini dinamakan kitab beliau Fathul Qarib Al-Mujib. Kemudian ada lagi juga ulama yang mensyarah kitab ini, adalah seperti Syekh Waliuddin Al-Basir. Waliuddin Al-Basir ini beliau wafat pada tahun 972 Hijriah. 972 Hijriah, yang nama kitab beliau itu An-Nihayah fi Syarhil Ghayah. Dan kemudian ada juga Al-Imam Muhammad Khatib Asy-Syarbaini, yang beliau adalah wafat pada tahun 977 Hijriah, yang dinamakan kitab beliau Al-Iqna fi Hillil Muqtasar Abi Suja', fi Hilli Al-Fat Abi Suja'. Kemudian ada juga ulama yang juga mensyarah kitab Matnul Ghayah wa Takrib ini, seperti Syekh Ahmad bin Qasim Al-Abbadi. Beliau kalau tidak salah saya adalah wafat pada tahun 994 Hijriah. Nama kitab beliau adalah Fathul Ghaffar. Jadi, dan ulama-ulama yang lain masih banyak yang membuat hasyiah dan mensyarah kitab Matnul Ghayah wa Takrib ini. Jadi hadirin para muallimin, para penuntut ilmu yang ingin belajar kitab Matnul Ghayah wa Takrib, jadi kita masuk kepada mukaddimah. Yang punya kitab, silahkan dibuka kitabnya di halaman pertama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau di dalam kitab ini ada hadis Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan, niscaya Allah akan memberikan pemahaman kepadanya di dalam agama. Mudah-mudahan kita bahagian daripada hamba Allah yang Allah berikan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kita sebagaimana Allah berikan pemahaman kepada hamba-hambanya yang salihin, para wali-wali Allah, para ulama-ulama yang salihin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mohon pertolongan kepada Allah dengan asma Allah yang Rahman lagi yang bersifat Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang bersifat Rahman dan bersifat Rahim. Dengan menyebut nama Allah, zat yang senantiasa memberikan nikmat bagi seluruh makhluknya, dan zat yang senantiasa memberi nikmat bagi orang mukmin khusus nanti di yaumil qiyamah. Ini terjemahan bismillah. Jadi sekurang-kurangnya kita menjemahkan bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi tadi sedikit kita masukkan pentafsiran makna Rahman dan Rahim, yaitu Ar-Rahman ini adalah Allah bersifat Rahman, berarti Allah zat yang memberi nikmat bagi seluruh makhluknya, sekalipun ada makhluk ataupun hambanya yang tidak beriman kepadanya, tetap rahmat Allah meliputi mereka di dunia ini. Ar-Rahim itu Allah memberikan nikmat nanti khusus bagi orang mukmin nanti di yaumil qiyamah, yang beriman khusus bagi yang beriman kepada Allah. Jadi yang tidak beriman kepada Allah tidak mendapatkan nikmat tersebut nanti. Kemudian sudah menjadi kebiasaan di kalangan para ulama ketika mengarang kitabnya, ketika mengarang kitab itu awal di dalam kitabnya beliau tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alasan kenapa yang awal ditulis Bismillahirrahmanirrahim di awal karangannya, karena mengikut kepada kitab yang mulia, kitab yang sempurna, kitab yang mengandung seluruh ilmu di dalamnya, kalam Allah, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quranul Karim, yaitu mengikut kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtarun wa aqtamun wa aqtaun wa ajzamun. Itu abtarun wa aqtaun wa ajzamun itu sama maknanya. Ketiga-tiga tersebut sama maknanya. Memang nanti ada kita menemukan di dalam kitab-kitab yang lain lafadznya kullu amrin zibalin labda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'un. Tapi hari ini kita sedikit mengambil sebagaimana yang tertulis dalam kitab I'anatul Talibin. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtarun wa aqta'un wa ajzamun. Jadi maknanya itu sama, kurang. Maknanya qalilul barakah. Jadi setiap perkara yang penting yang tidak dimulai di dalamnya, di dalam perkara tersebut tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu ataupun sesuatu yang penting itu sedikit berkahnya. Jadi berbicara berkah ini ada berdasarkan di mana letaknya. Jadi berdasarkan misalnya ketika saat kita makan atau minum tidak membaca bismillah, maka sedikit berkah itu adalah sedikit manfaat bagi tubuh kita. Sedikit manfaat bagi tubuh kita. Jadi mungkin makanan yang kita makan ini untuk kesehatan kita agak berkurang. Jadi ketika dibaca dengan bismillahirrahmanirrahim, mungkin makanan atau minuman yang kita makan atau yang kita minum tersebut akan menjadi dapat membangkitkan kesehatan kita. Kita lebih sehat setelah mengkonsumsi makanan tersebut, setelah minum, ataupun menguatkan kita untuk beribadah. Itu banyak berkah. Kenapa? Karena kita awali dengan bismillah. Belum lagi ketika saat kita baca bismillah, iblis tidak ikut untuk makan bersama kita, dan makanan tersebut pun tidak akan menjadi penyakit bagi kita. Itu berkahnya. Jadi ketika saat tidak kita baca bismillah ketika di awal ataupun sebelum kita makan, ataupun hendak kita makan kita baca bismillah, ataupun tidak kita baca bismillah langsung makan dan minum, maka sedikit berkahnya, sedikit manfaat bagi tubuh kita. Kalau mengarang kitab tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, berarti sedikit manfaatnya bagi yang membaca. Ataupun bisa saja ilmu tersebut tidak diamalkan oleh pembaca, ataupun bisa saja adalah susah dipahami. Jadi sedikit ataupun memberikan manfaat. Padahal ada kitab memang yang misalnya mengandung ilmu yang sangat bagus tapi tidak diawali dengan bismillah, maka si pembaca tersebut tidak tergerak hatinya untuk mengamalkan isi ilmu yang ada di dalam kitab tersebut. Ilmu yang ada di dalam kitab itu termasuk adalah sedikit manfaat, qalilul berkah. Kemudian ketika saat kita melakukan pekerjaan misalnya tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan yang kita lakukan itu pun mungkin sedikit berkahnya. Jadi mungkin pemahamannya mungkin akan menyulitkan kita. Jadi dengan kita baca bismillahirrahmanirrahim mungkin akan lebih memudahkan kita. Maka pekerjaan dan hasil daripada pekerjaan tersebut akan menjadi sangat berkah, menjadi manfaat bagi kita walaupun sedikit, tetapi Allah berikan keberkahan. Jadi harta tersebut bisa kita pergunakan untuk jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang sedikit tapi cukup. Harta yang sedikit jangankan untuk makan, untuk bersedekah pun cukup. Tapi ketika saat kita mencari nafkah ataupun bekerja untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan uang, maka tidak diawali dengan bismillah, apa yang akan terjadi? Mungkin harta yang kita dapatkan itu banyak tapi tidak berkah. Artinya banyak tapi tidak memberikan manfaat, banyak tapi akan habis begitu saja. Kita tidak ingat untuk mempergunakan harta itu kepada tempat-tempat yang bermanfaat, tempat-tempat yang ketaatan kepada Allah, tempat-tempat yang memang menghasilkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Itu bismillah.
Kemudian sedikit kita memperluas Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Jauhar Al-Mawhub wal Munabbihatul Qulub, Munabbihatul Qulub, kitab yang dikarang oleh Syekh Ali bin Abdul Rahman. Dalam kitab tersebut dijelaskan Allah menurunkan dalam dunia ini ada 104 kitab. Allah turunkan ke dunia ini ada 104 kitab. 60 suhuf Allah turunkan kepada Nabi Syis. 30 suhuf Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. 10 suhuf Allah turunkan kepada Nabi Musa sebelum Allah turunkan Taurat. Kemudian Allah turunkan Taurat dalam bahasa Abrani kepada Nabi Musa, dan Allah turunkan Zabur dalam bahasa Kipti kepada Nabi Daud, dan Allah turunkan Injil dalam bahasa Suryani kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 103 kitab, seluruh 103 kitab tersebut Allah kumpulkan dalam Al-Quran. Seluruh kandungan 104 kitab yang ada di dalam Al-Quran Allah kumpulkan dalam satu surat, yaitu surat Al-Fatihah. Kandungan di dalam surah Al-Fatihah yang mengandung 104 kitab di dalamnya, 100 isi yang mengandung 104 kitab di dalamnya, artinya isi keseluruh 104 kitab itu ada di dalam surah Al-Fatihah, dan Allah kumpulkan dalam satu ayat, yaitu ayat Basmalah dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan seluruh kandungan 104 kitab itu yang Allah kumpulkan dalam Basmalah, Allah kumpulkan dalam satu huruf, ada pada satu huruf, yaitu dalam huruf Ba. Sampai di sini Abu Ya Hamka itu sepaham dalam tafsirnya. Ada yang diperluas lagi. Ada ulama juga mengatakan, termasuk di dalam kitab Jauhar Mahub tersebut dijelaskan oleh Syekh Ali bin Abdul Rahman, dan pada seluruh kandungan yang ada di dalam huruf Ba tersebut adalah ada pada nuqtah Ba tersebut. Ada pada nuqtah Ba itu yang diisyaratkan maknanya itu adalah bi kana makana bi yakunu ma yakun. Pada huruf Ba itu bikana makana biyakunu ma yakun. Apa artinya? Dengan karenaku adalah apa yang telah ada, dan dengan karenaku akan ada apa yang akan ada nanti. Akan ada apa yang akan dia adakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengatur alam semesta. Alhamdulillah, alif lam pada alhamdulillah itu alif lam is al-istighraqiyah itu. Alif lam al-istighraqiyah di jami'il al-afrad jinsi. Jadi mengandunglah di dalamnya seluruh pujian. Jadi ada 4 pembahagian puji yang di dalamnya itu. Puji qadim kepada qadim, atau puji khaliq kepada khaliq, atau puji Allah atas dirinya. Itu sama. Kemudian puji qadim kepada hadis, atau puji khaliq kepada makhluk, atau puji Allah kepada hamba. Itu yang kedua. Yang ketiga puji hadis kepada qadim, atau puji makhluk kepada khaliq, atau puji hamba kepada Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah puji hadis kepada hadis, atau puji makhluk dengan sesama makhluk, atau puji hamba dengan sesama hamba. Segala puji Allah terhadap dirinya, puji Allah kepada hambanya, kemudian adalah puji hamba kepada Allah, puji hamba sesama hamba, itu kembalinya semuanya adalah kepada Allah dan terkandung di dalam alhamdu. Jadi ketika disebutkan alhamdu, maka segala puji di dalamnya, segala jenis puji, yaitu puji Allah kepada atas dirinya Allah, ada puji Allah kepada makhluk, puji Allah kepada hambanya, itu puji Allah, puji hamba kepada Allah, kemudian
kemudian adalah puji hamba dengan sama hamba, itu semuanya mengandung ataupun ada di dalam alhamdu tersebut dengan isyarat daripada alif lam al-istighraqiyah ataupun istighra'il alfat, boleh juga. Jadi lillah, lam tersebut faedahnya limilki, jadi segala puji itu milik Allah. Walaupun kita memuji sesama kita, kembali pujian tersebut kepada Allah. Jadi Allah itu ismul zat laisa kamitslihi syai'un, nama zat yang tidak serupa dengan segala sesuatu. Rabbil alamin, Tuhan yang mengatur alam semesta. Alamin itu pemahaman alamin, kullu mawjudin siwallah fahuwa alam, segala yang mawjud, baik yang di bumi ataupun di langit, semuanya itu adalah yang dikatakan alam. Jadi bukan alam tu alam dunia, tapi yang dimaksud dengan alam setiap yang wujud, semuanya yang wujud, baik yang ada di bumi ataupun yang ada di langit, itu semuanya alam. Yang wujud selain daripada Allah itu alam. Jadi jangan semua yang wujud itu termasuk Allah, selain daripada Allah. Yang wujud siwallah, selain daripada Allah itu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in. Dan selawat Allah atas penghulu kita, atas tuan kita, atas penghulu kita Muhammad Nabi. Jadi selawat Allah, jadi selawat Allah kepada Nabi itu bermakna rahmat. Innallah wa malaikatahu yusalluna, selawat Allah kepada Nabi bermakna rahmat. Allah cucurkan rahmat. Jadi bukan hanya atas Nabi Muhammad, tapi juga atas umat Nabi Muhammad. Kemudian makna selawat malaikat kepada Nabi iaitu talabul maghfirah, memohon keampunan. Jadi malaikat Allah dengan kalimah yusalluna ala nabi itu senantiasa mohon keampunan hadap umat Nabi Muhammad. Karena kalau untuk Nabi Muhammad sudah maksum. Jadi menurut pandangan saya rasa makna selawat malaikat adalah memohon keampunan, iaitu adalah kepada umat Nabi Muhammad. Ada satu fadilah, tetesan air wudu itu Allah ciptakan malaikat yang senantiasa beristighfar kepada kita, mohon ampun kepada hamba Allah ataupun kepada umat Nabi Muhammad yang berwudu. Kemudian diletakkan selawat di dalam kitab itu memang bahagian yang dianjurkan dan sangat besar fadilahnya, yaitu sebagaimana hadis Nabi, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiruna lahu ma damal ismi fi dzalikal kitab. Jadi barang siapa yang berselawat kepadaku di dalam kitabnya, di dalam kitab atau di dalam karangannya, di dalam bukunya, lam tazalil malaikatu, maka tidak akan hilang, akan terus selalu malaikat beristighfar, mohon ampun kepada Allah, kepada si pengarang kitab tersebut, mohon ampun kepada Allah selama nama Nabi SAW, selama selawat itu ada di dalam kitab itu. Maka ketika kita mengarang sesuatu, maka tulislah selawat kepada Nabi SAW, supaya malaikat terus berselawat kepada pengarang kitab ataupun kepada kita yang mengarang buku misalnya. Tidak bisa mengarang dengan bahasa Arab, kita karang dengan bahasa Indonesia. Yang penting memberikan manfaat. Maka jangan lupa ketika mengarang
satu karangan, buku baik yang berbentuk adalah nasihat ataupun penjelasan, maka awali dengan bismillah, alhamdulillah, kemudian selawat kepada Nabi. Maka disebutkan Sayyidina wajar, karena Rasulullah pun dalam hadis Nabi, beliau bersabda, ana sayyidul waladil adam yaumal qiyamati. Jadi aku adalah tuannya anak Adam di yaumil qiyamah nanti. Dan dengan ini hanya potongan hadis saja, dan ila akhir hadis. Wa alihi, dan selawat Allah Ta'ala atas keluarganya Nabi, tahirin yang suci mereka itu, keluarga Nabi, istri Nabi, anak-anak Nabi, cucu Nabi, paman Nabi, dan lain sebagainya. Itu semuanya keluarga Nabi. Wa sahabatihi, dan sahabat-sahabat Nabi sekalian ajmain. Sahabat-sahabat Nabi sekalian, yaitu umat Nabi Muhammad, hamba Allah yang hidup di masa Nabi, yang bertemu dengan Nabi, yang beriman, mereka beriman dan hidup semasa dengan Nabi Muhammad SAW. Ada yang sebahagian mengatakan walaupun tidak bertemu dengan Nabi juga ketika dia hidup di zaman Nabi, artinya dia hidup, Nabi masih hidup, itu juga dikatakan dengan sahabat, walaupun masih kecil. Qala Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Husain ibni Ahmad Asfahani rahimallahu ta'ala. Kalau di sini tulis Asfihani, tapi banyak membaca Asfahan. Ketika tulis Asfihan, membaca negeri Asfihan, sah-sah saja. Tapi kami membaca dengan Asfahani, kampung Asfahan. Telah berkata Abu Syuja' Ahmad bin Husain ibni Ahmad Asfahani rahimallahu ta'ala. Jadi tidak perlu lagi kita jelaskan siapa Abu Syuja', karena sudah kita jelaskan di awal tadi sebelum kita baca mukadimah ini. Sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullahu ta'ala an a'mal al-mukhtasaran fil fiqhi ala madhhab al-imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi. ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال فأجبته إلى ذلك طالبا لثوابي راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. Sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullahu ta'ala, telah meminta kepadaku sebahagian teman-temanku, semoga Allah Ta'ala menjaga mereka, an a'mala, untuk atau supaya aku membuat satu ringkasan, atau aku menyusun satu ringkasan, mengarang satu kitab kecil, kitab yang sangat ringkas sekali, fil fiqhi, dalam ilmu fiqih. Berarti permintaan ini adalah khusus dalam ilmu fiqih, jadi tidak termasuk di dalamnya adalah ilmu tasawuf atau ilmu tauhid, jadi khusus dalam ilmu fiqih. Ala madhhabi Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi, atas dasar mazhab Imam Syafi'i, senantiasa rahmat Allah Ta'ala tercurahkan atas Imam Syafi'i dan ridhanya, fi ghayatil ikhtisar, pada ujung ringkasan, paling ujung ringkasan, jadi sehabis-habis ringkas, wa nihayatul ijazi, sehabis-habis ringkas, seringkas-ringkasnya. Jadi bisa dibilang kitab Matnul Ghayah wa Takrib ini adalah kitab dalam ilmu fikih atas dasar mazhab Imam Syafi'i, kitab yang paling ringkas, kitab yang paling ringkas, padat, jelas.
Luar biasa. Wa nihayatul ijaz liyaqruba 'alal muta'allimi darsuhu, supaya mendekatkan pemahaman pemahaman pelajaran di dalam ilmu fiqih bagi orang-orang yang belajar, bagi orang-orang yang menuntut ilmu, supaya mendekatkan pemahaman atau supaya memudahkan pemahaman bagi orang yang belajar, bagi orang yang mau mempelajari ilmu fikih atas dasar mazhab Imam Syafi'i. Wa yasahulu 'alal mubtadi' hifdhuhu, dan supaya memudahkan bagi orang yang baru belajar untuk menghafalnya. Supaya memudahkan. Jadi kalau terlalu panjang susah dihafal. Tapi kalau pendek ringkas seperti ini mudah dihafal. Walaupun ketika diuraikan oleh ulama-ulama seperti Imam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad Al-Husaini begitu luas sampai ratusan halaman, tapi dengan ada ringkasan seperti ini maka akan memudahkan bagi orang yang baru belajar untuk menghafalnya. Wa an uksira fihi min at-taqsimat, dan supaya ataupun agar aku memperbanyak di dalam kitab ringkasan tersebut itu pembahagian-pembahagian daripada pembahagian-pembahagian. Gitu. Itu yang termasuk bahagian permintaan daripada sahabatnya. Wa hasril qisal, dan membatasi perkara-perkara wajib, sunat dan lain sebagainya. Fa'ajabtuhu ila zalika taliban li sawabi, maka aku perkenankan permintaan teman-temanku, maka aku perkenankan kepada demikian, taliban li sawabi, menuntut pahala daripada Allah, menuntut pahala dan mengharap kepada Allah Ta'ala taufik, berada di dalam taufik bagi kebenaran, terus berada di dalam kebenaran. Innahu ala ma yasha'u qadir, sesungguhnya Allah Ta'ala di atas apa yang dikehendaki mampu. Sungguhnya Allah Ta'ala mampu melakukan apa saja. Sungguhnya Allah Ta'ala apa yang dikehendaki untuk dilakukan maka Allah Ta'ala mampu. Wa bi'ibadihi latifun khabir, dan Allah Ta'ala terhadap hambanya itu sangatlah lembut dan maha mengetahui. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para penuntut ilmu, para muta'allimin yang ingin belajar kitab Matnul Ghayah wa Taqrib, inilah sedikit penjelasan mukaddimah dalam kitab Matnul Ghayah wa Taqrib yang dikarang oleh Abi Syuja'. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini adalah menjadi murajaah bagi kita, yaitu pengulangan yang sudah belajar, dan menjadi ilmu bagi yang baru belajar, dan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam bissawab. Nanti kita lanjutkan dalam pembahasan selanjutnya, yaitu Kitabut Taharah. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.